Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Malka, perwakilan dari kelompok 3, dan pada hari ini kami akan mengulas tentang film dokumenter yang berisi tentang kehidupan seekor bunglon Madagaskar. Secara keseluruhan, film ini menunjukkan secara nyata bagaimana kehidupan bunglon Madagaskar. Dan pada video kali ini, kami akan mengaitkan film ini dengan 6 prinsip dasar biologi. Universalitas merupakan suatu yang umum di mana semua organisme tersusun oleh bahan kimia dan sel. Dalam sel terjadi reaksi kimia. Salah satu contohnya adalah bagaimana bunglon berevolusi agar dapat terus beradaptasi dengan lingkungan habitat dan para predator ataupun lawan. Setiap hewan memiliki masa memilih pasangan atau yang sering kita sebut dengan masa kawin, di mana terjadi persaingan antara para jantan untuk mendapatkan daerah teritorial yang kemudian sang pemenang yaitu jantan tersebut mencoba mendekati betina dengan cara yang sangat menarik, yaitu dengan warna yang cerah ataupun perilaku yang sangat apik agar dapat melakukan perkawinan untuk mewariskan gennya seperti dalam film yaitu menit ke-39 yang dimana kait dengan universalitas yakni pewarisan gen dan sifat dalam perilaku pendekatan untuk sebuah perkawinan. Sekarang saya akan membahas kontinuitas terkait bunglon. Bunglon di Madagaskar ini telah berevolusi selama lebih dari 80 juta tahun dan menghasilkan sekitar 90 spesies endemik yang memiliki berbagai bentuk dan warna. Mereka menunjukkan adaptasi unik untuk berburu dan bertahan hidup, baik di kanopy pohon maupun di lantai hutan. Strategi berburu dari bunglon ini sangatlah unik. Bunglon ini adalah pemburu serangga dan ulat yang ulung. Mereka menggunakan lidah panjang yang dapat mencapai 2 kali panjang tubuh mereka untuk menangkap mangsa dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, bunglon sendiri memiliki kemampuan penglihatan 360 derajat yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi mangsa di lingkungan yang kacau, serta juga mereka bisa mengidentifikasi predator sehingga mereka bisa mencegah mereka dimangsa. Lalu, ada juga perilaku sosial dan reproduksi dari bunglon ini sendiri. Selama musim kawin, bunglon terlibat dalam pertempuran teritorial yang sangat sengit dengan lawannya, di mana perubahan warna menjadi sinyal komunikasi penting meskipun ada persaingan. Mereka juga menunjukkan perilaku menarik dalam menarik pasangan. Bunglon ini sendiri sedari kecil tidak pernah dibimbing oleh orang tuanya, jadi mereka itu harus belajar sendiri bagaimana menguasai keterampilan untuk memanjat dan berburu. Mereka juga menghadapi banyak tantangan di lingkungan yang berbahaya, termasuk predator dan cuaca sedari mereka kecil. Itulah mengapa bunglon ini sendiri ada kaitan hal-hal dengan kontinuitas. Berkaitan dengan prinsip kontinuitas yang berarti keberlanjutan, sebagaimana pada menit ke-39, bertelur merupakan salah satu cara bunglon Madagaskar untuk melanjutkan keturunannya. Bunglon ini memiliki proses reproduksi yang unik. Setelah masa perkawinan yang bisa berlangsung dalam beberapa hari, betina menggali lubang besar di tanah untuk bertelur. Biasanya 10-30 telur di dalamnya. Telur-telur ini kemudian ditutupi dengan hati-hati menggunakan lapisan tanah sebagai perlindungan. Proses inkubasi yang berlangsung selama beberapa bulan, dan ketika menetas, tukik bunglon ini sudah mandiri dan harus langsung beradaptasi dengan lingkungan di pepohonan untuk bertahan hidup. Nah, apa sih keterkaitan film ini terhadap evolusi? Nah, evolusi sendiri itu merupakan proses di mana spesies beradaptasi dari waktu ke waktu terhadap lingkungannya. Nah, ini mengakibatkan perubahan terhadap sifat fisik mereka serta perilaku mereka. Nah, dalam kasus ini adalah bunglon. Bunglon sendiri merupakan evolusi dari kadal. Nah, ditandai dengan lidahnya yang merupakan deformasi dari lidah kadal primitif. Nah, awalnya bunglon ini bertempat di benua Afrika lalu bermigrasi ke Madagaskar, dan sekarang terdapat sekitar kurang lebih 200 spesies bunglon yang berada di Madagaskar. Apa aja sih evolusi dari bunglon ini? Yang pertama adalah perubahan warnanya. Bunglon yang berhabitat di lingkungan pepohonan atau hutan lebat cenderung memiliki warna yang terang, beragam, dan unik. Berbanding terbalik dengan bunglon yang hidup di kawasan kering atau gersang, mereka cenderung tidak memiliki warna. Lalu untuk bunglon yang hidup di pepohonan, mereka memiliki ekor khusus serta kaki Zygodactylus yang mana memudahkan mereka untuk mencengkram batang-batang pepohonan tersebut. Nah, dari bunglon ini mencontohkan cara spesies mengembangkan solusi yang disesuaikan untuk berkembang dalam relung ekologi unik mereka. Adaptasi ini adalah contoh klasik tentang bagaimana faktor lingkungan mendorong perubahan evolusi dan keanekaragaman hayati. Dikaitkan dengan prinsip-prinsip biologi,
evolusi, khususnya mengenal adaptasi dan sistem alam. Yang pertama ada adaptasi fisiologis, yaitu bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sebagai bentuk adaptasi untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Hal ini adalah hasil dari proses evolusi di mana bunglon yang dapat menyembunyikan diri dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan menghindari predator. Yang kedua ada penglihatan dan strategi berburu, yaitu bunglon memiliki penglihatan yang sangat baik dan unik dengan dua mata yang dapat bergerak secara independen. Kemampuan ini memungkinkan bunglon untuk memantau lingkungan di tubuhnya. Evolusi memberikan keuntungan bagi bunglon dengan penglihatan yang sangat terfokus. Yang ketiga, seleksi alam, yaitu bunglon yang memiliki insting berburu yang lebih tajam dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan lebih cenderung untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, ciri-ciri seperti penglihatan luar biasa dalam kemampuan berkamuflase menjadi ciri khas spesies bunglon yang dipertahankan melalui seleksi alam. Diversitas biologi mencakup variasi genetik, spesies, dan ekosistem. Hal ini mencerminkan adaptasi dan evolusi yang menghasilkan keanekaragaman kehidupan di suatu wilayah. Madagaskar yang terisolasi selama 80 juta tahun menjadi pusat keanekaragaman hayati dengan spesies unik dan endemik. Mari kita bahas video tersebut dan kita kaitkan dengan prinsip biologi, yaitu tentang diversitas. Yang pertama tentang keunikan spesies reptil, yaitu bunglon Madagaskar. Terdapat sekitar 200 spesies bunglon di dunia, dengan 90 spesies ditemukan di Madagaskar, termasuk Verceifer pardalis atau bunglon macan kumbang dan Brookesia micra atau bunglon terkecil di dunia yang hanya berukuran 2,5 cm. Adaptasi unik seperti lidah yang dapat mencapai 2 kali panjang tubuhnya menunjukkan diversitas morfologi dan perilaku. Yang kedua, endemisme tinggi. Madagaskar memiliki spesies endemik seperti lemur, fossa, dan bunglon daun. Endemisme ini memperlihatkan bagaimana isolasi geografis menciptakan spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Yang ketiga, diversitas ekosistem. Madagaskar memiliki berbagai ekosistem, dari hutan hujan tropis di Gunung Ember hingga daerah kering di Nosihara. Setiap ekosistem mendukung spesies yang berbeda, seperti bunglon daun atau Brookesia micra tadi di hutan kering dan Verceifer pardalis di kanopi hutan. Yang keempat, adaptasi fisiologis. Bunglon beradaptasi dengan memiliki mata yang dapat bergerak secara independen untuk penglihatan 360 derajat dan lidah elastis sebagai alat berburu yang efektif. Brookesia micra menunjukkan miniaturisasi ekstrim sebagai adaptasi terhadap lingkungan lantai hutan. Diversitas di Madagaskar mencerminkan isolasi geografis dan adaptasi evolusi, menjadikannya laboratorium alam. Namun, ancaman terhadap habitat perlu ditangani melalui konservasi, seperti kawasan taman nasional. Video ini menunjukkan betapa luar biasanya keberagaman bunglon yang hidup di Madagaskar. Prinsip diversitas bisa kita lihat dari berbagai aspek seperti 1. Keanekaragaman spesies. Jadi di Madagaskar ada banyak jenis bunglon dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan perilakunya juga yang sangat berbeda. Ada bunglon yang besar, hidupnya itu di pohon, tapi ada juga nih bunglon yang kecil dan hidupnya tuh dia di tanah. Jadi keanekaragaman ini menunjukkan bagaimana setiap spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya tempat mereka hidup. Nah, ini juga mencerminkan pentingnya keberagaman dalam membantu spesies untuk bertahan hidup. Dan kedua, ada adaptasi terhadap lingkungan. Jadi, bunglon di Madagaskar telah beradaptasi dengan berbagai tantangan yang ada di sekitar mereka, seperti cuaca yang ekstrim atau persaingan dengan spesies lainnya. Misalnya, beberapa bunglon itu memiliki kemampuan berkamuflase yang luar biasa atau lidah mereka yang panjang dapat meluncur untuk menangkap mangsa. Yang keberagaman adaptasi ini menunjukkan bagaimana berbagai spesies dapat berkembang dengan cara yang berbeda untuk menanggapi tantangan yang mereka hadapi. Yang ketiga, peran keberagaman dalam ekosistem. Jadi, keberagaman spesies bunglon ini juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam di Madagaskar. Dengan berbagai jenis bunglon yang memiliki cara bertahan hidupnya masing-masing, mereka membantu menjaga kelangsungan ekosistem di pulau tersebut. Keberagaman ini menciptakan ekosistem yang sehat dan stabil di mana setiap spesies memiliki peran yang penting.
Homeostasis adalah proses di mana organisme mempertahankan stabilitas internal meskipun ada perubahan di lingkungan eksternal. Ini mencakup pengaturan berbagai fungsi tubuh seperti suhu, pH, dan konsentrasi ion untuk memastikan kondisi yang optimal bagi fungsi sel dan sistem. Dalam konteks video tersebut mengenai bunglon, contoh homeostasis dapat dilihat dari cara bunglon beradaptasi dengan lingkungan mereka. Misalnya, yang pertama, pengaturan suhu. Bunglon dapat mengubah warna kulit mereka untuk membantu mengatur suhu tubuh. Warna yang lebih gelap dapat menyerap lebih banyak panas, sementara warna yang lebih terang dapat membantu memantulkan sinar matahari. Yang kedua, ada adaptasi lingkungan. Bunglon menggunakan kemampuan kamuflase untuk bersembunyi dari predator dan menghindari stres lingkungan, seperti cuaca buruk atau ancaman dari pemangsa. Ini membantu mereka mempertahankan kondisi internal yang stabil. Yang ketiga, ada pengaturan kelembapan. Bunglon yang hidup di lingkungan kering seperti Pulau Nosihara dapat mencari tempat perlindungan yang lembab di celah-celah batu kapur untuk menghindari dehidrasi, menunjukkan bagaimana mereka beradaptasi untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh mereka. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana bunglon mempertahankan homeostasis dalam berbagai kondisi lingkungan yang menantang. Dari video dapat disimpulkan bahwa bunglon memiliki sifat homeostatis yang ditunjukkan melalui adaptasi fisiologis dan perilaku. Contoh adaptasi fisiologisnya ada dua yang saya dapat, yaitu mata mereka dapat bergerak secara independen untuk memberikan penglihatan 360 derajat yang digunakan untuk membantu mendeteksi mangsa dan predator. Lalu lidah elastisnya yang panjang yang digunakan mereka untuk menangkap mangsa dengan presisi tinggi. Hal tersebut dapat mendukung kebutuhan nutrisi mereka. Lalu yang kedua, adaptasi perilaku. Pada saat hujan, bunglon berlindung di bawah daun untuk menghindari bahaya tetesan air yang besar. Lalu bunglon daun berkamuflase dengan baik untuk menghindari predator, mencerminkan kemampuan mereka menjaga keseimbangan energi dengan cara mengurangi ancaman eksternal. Lalu yang ketiga, adaptasi ekologis. Dalam musim kering, bunglon menggunakan celah-celah lembab di batu kapur untuk mempertahankan kelembapan tubuh. Mereka mampu hidup di berbagai habitat, dari dasar hutan hingga kanopi pohon, dengan masing-masing spesies beradaptasi sesuai lingkungannya. Adaptasi ini memastikan bunglon dapat mempertahankan fungsi biologisnya meskipun lingkungan di sekitar mereka sering sekali tidak stabil. Hal ini menjadi contoh konkret dari prinsip homeostatis di alam. Pada film ini kita akan mengetahui tentang interaksi yang dilakukan oleh bunglon dengan lingkungan sekitarnya atau dengan ekosistemnya. Contohnya yang terjadi pada menit ke-21 lebih 57 detik, terdapat interaksi kompetisi antara bunglon daun dengan katak, yang mana kedua hewan tersebut berkompetisi untuk menangkap mangsa yaitu lalat buah. Dalam kompetisi ini, bunglon daun lebih diunggulkan karena bunglon daun memiliki lidah yang lebih panjang dibandingkan dengan katak, sehingga lebih cepat untuk menangkap lalat buah tersebut. Kemudian yang terjadi pada menit ke-33 lebih 20 detik dan pada menit ke-34 lebih 46 detik sampai menit ke-36 lebih 21 detik terdapat interaksi kompetisi antara sesama bunglon. Pada kompetisi tersebut yaitu untuk mempertahankan area kekuasaan dan juga untuk menunjukkan siapa pejantan yang kuat. Dalam melakukan kompetisi antara sesama bunglon, bunglon akan melakukan perubahan warna. Perubahan warna tersebut adalah sebagai sinyal visual dalam perilaku hewan untuk mencegah adanya cedera yang lebih serius akibat perkelahian yang sengit antara keduanya dan juga untuk membangun dominansi. Bentuk interaksi yang dapat kita lihat dalam film ini yaitu interaksi sosial antar bunglon. Dalam beberapa adegan kita dapat melihat bunglon jantan bertarung atau menunjukkan perilaku teritorial di mana mereka saling memperlihatkan warna tubuh yang cerah sebagai bentuk untuk memperingatkan lawan atau mengintimidasi lawan yang akan merebut wilayahnya. Pertempuran ini biasanya menyebabkan kedua bunglon saling berhadapan ataupun saling menggigit. Interaksi lain yang dapat kita lihat adalah interaksi bunglon dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya pada saat bunglon menggunakan kemampuannya untuk berkamuflase, merubah warna tubuhnya mengikuti benda-benda di sekitarnya, contohnya batang pohon dan dedaunan. Selain itu, dalam film ini kita dapat melihat bagaimana interaksi bunglon dengan mangsanya, di mana bunglon memangsa mangsanya menggunakan kemampuan lidahnya yang panjang serta cepat untuk memangsa hewan-hewan kecil. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.